Pada kesempatan kali ini kami akan membahas anime Spy X Family episode 3. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode 3 ini berjudul Juken Taisaku Oseyo atau Prepare for the Interview, yang artinya persiapan untuk wawancara. Oke, sebelum masuk ke inti cerita, kami mau mengungkapkan pemberitahuan penting yang mungkin sudah keliru dari kemarin. Jadi kami ulangi saja, Berlin merupakan salah satu ibu kota di Ostania. Yaps, Lloyd Forger ternyata pergi dari Westalis ke Ostania menggunakan kereta api. Dan sekolah Akademi Eden terletak di Ostania. Jadi sejak episode 1, Lloyd sudah ada di lokasi musuh atau di blok timur, tepatnya di Ostania. Dan tentu saja, Yor dan Anya berasal dari tempat yang sama yaitu Ostania, yang artinya Yor sebelumnya membunuh orang pemerintahan Ostania yang berkhianat. Dan Frankie yang mengumpulkan berkas semua wanita single di seluruh penjuru Ostania. Artinya agen kepercayaan Westalis saat ini yaitu Lloyd sedang melakukan misinya di negara musuh. Oke, jika sudah paham mari kita lanjut. Akhirnya Lloyd dan Yor sudah memiliki rumah atau apartemen baru lagi untuk memulai hidup baru sebagai keluarga demi misi mereka masing-masing. Terlihat di sana Yor membawa semua perlengkapannya, mulai dari bedroom yang artinya kamar tidur. Yang maksudnya adalah isinya alat-alat di kamar tidur. Lalu ada book atau buku yang tentu saja buku. Dan terakhir komono. Ya, karena admin tak tahu apa artinya ini dan terlihat bukan seperti bahasa Inggris, mungkin bahasa Jepang. Tapi karena tidak ada huruf kanjinya, jadinya kami cari saja artinya. Dan kemungkinan artinya adalah aksesoris atau peralatan wanita yang digunakan Yor. Lanjut, Yor juga menanyakan tentang kamar tidur mereka yang satu kamar atau dipisah. Dan jawabannya adalah dipisah, kecuali ada tamu mungkin akan diakali. Ya, namanya juga bukan keluarga beneran kan? Walaupun begitu, Lloyd sudah meminta surat nikah palsu mereka yang menandakan Lloyd Forger dan Yor Briar sudah menikah. Dan itu tercatat menikah tahun lalu. Dan terciptalah keluarga palsu yang masing-masing menyembunyikan identitas asli mereka. Dimulai dari Anya yang memperkenalkan Yor semua seluk-beluk rumah ini, yaitu dapur, kamar mandi, dan bahkan Anya bisa mencuci muka sendiri berkat kursi alat bantu karena Anya yang masih adik-adik. Kemudian perkenalan kamar Anya yang jika diperhatikan agak aneh tulisan pada pintu kamarnya, yaitu Ania bukan Anya. Atau jangan-jangan huruf Y di sana bentuknya gitu ya. Dan tak lupa juga poster anime kesukaan Anya, yaitu anime mata-matanya. Dan bonekanya yang sudah terlihat di episode 1 yang ternyata masih sempat Anya bawa dan bernama Chimera. Lanjut, memperkenalkan kamar tidur Lloyd dan terakhir kamar tidur Yor. Dan ada juga kejadian yang hampir membuat Anya mati karena nyaris membuat kotak penyimpanan Yor yang berisi racun dan bahkan bisa membunuh gajah. Ya, untungnya Anya bisa membaca pikiran. Dan dua scene yang dikatakan Lloyd tidak peka dan tak tahu bersikap sebagai seorang ayah. Ya, wajar sih soalnya Anya bukan anaknya. Yaitu saat Anya ingin dikatakan anak baik, tapi Lloyd malah terang-terangan berkata kalau Anya cuma nyusahin dan tambah pekerjaan saja. Dan kedua saat Anya mengaku membantu membuat kue, namun Lloyd secara jujur berkata kalau Anya hanya bikin masalah, sisanya ngemilin kacang. Lanjut, sesuai judul mereka akan berlatih wawancara masuk sekolah Eden. Dan juga harus beribawa dan ala-ala bangsawan karena sekolahnya menguji status keluarganya. Ya, walaupun di awal sudah gagal karena Anya menjawabnya masih kikuk. Dan Yor malah membahas cara masuk surga Eden. Mungkin salah dengar. Ya, perlu kalian ketahui nama Eden bisa diartikan juga Taman Eden. Berikut penjelasannya bahwa Taman Eden digambarkan dalam Alkitab sebagai taman yang berada di tempat yang lebih tinggi dari bumi, tetapi bisa terjangkau dari bumi, dan posisinya bukan di surga tetapi seperti di surga. Itulah kenapa Yor bisa salah paham. Lanjut, Lloyd pun baru kali ini kesusahan selama menjadi mata-mata, sehingga ia punya ide untuk mempererat hubungan keluarga mereka dengan jalan-jalan. Ya, walaupun awalnya terlihat akrab karena Anya ingin gandengan tangan dengan ibunya, namun gara-gara Yor membuat suara hatinya tentang adiknya yang tulangnya patah ketika dipeluk, membuat Anya lari ketakutan.
Berikutnya mereka pun pergi ke teater atau pertunjukan opera, sesuai yang tertulis di gedungnya yaitu Opera Theater, yang artinya adalah salah satu bentuk seni pertunjukan yang terdiri dari pentasan panggung dramatis hingga pentasan musik. Saat mementaskan sandiwara, opera akan menggunakan elemen khas teater seperti pakaian, pemandangan, dan akting. Namun kata-kata dalam opera tidak dituturkan, tetapi dinyanyikan bersama dengan ensemble musik. Ya, seperti itulah kira-kira. Walaupun harapan Lloyd adalah keluarga kelas atas, namun ekspresi tidur Anya tak mencerminkan hal tersebut. Begitu pula Yor yang kepalanya sudah berasap karena tidak bisa mencerna apa yang ia nonton. Ya wajar, taunya cuma bersih-bersih saja. Selanjutnya yaitu mengunjungi pemeran seni berkelas. Dan yap, seperti anak-anak pada umumnya, Anya punya mulut yang tak bisa direm dan sangat polos saat melihat lukisan dan badan tanpa kepala, kepala tanpa badan. Sementara itu Yor malah terlihat sama foto alat eksekusi yaitu guillotine. Lanjut, di tempat permainan anak, Anya mencoba menggambar sosok keluarganya sekarang, yaitu bos Chimera yang merupakan bonekanya, ayah sebagai mata-mata dan ibu sebagai pembunuh bayaran. Dan sempat panik ketahuan, tapi untungnya tidak juga. Berikutnya di tempat penjahit, tempat awal mereka berdua bertemu sebelumnya. Di sini mereka mencari baju yang cocok untuk Yor dan Anya yang akan dipakai saat wawancara nanti. Walaupun agak lucu, Yor hanya mau warna hitam atau merah karena takut kena cipratan darah nantinya. Berikutnya berlabuh ke tempat foto keluarga seperti yang terpampang di dinding sebelumnya. Dan gaya tempo dulu seperti foto keluarga pada anime sebelah. Akhirnya keluarga Forger berfoto bersama. Selanjutnya, salah satu partai nasionalis ingin mengambil jalan damai terhadap blok barat aka Westalis. Tapi hanya yang bisa mendengar suara hati orang ternyata bertolak belakang, di mana mereka sangat dendam terhadap Westalis karena sejarah kelam yang ada. Ya, jika diperhatikan sepertinya kekuatan Anya ini masih belum dikontrol dengan baik karena masih otomatis mendengar suara hati orang, sehingga ia ketakutan dan kelelahan. Berlanjut di mana mereka ke restoran karena Anya lapar. Tapi lucunya Anya makan pakai tangan, padahal kiri kanan penuh dengan sendok dan garpu. Dan juga Yor malah dengan pisau dapur dari restoran. Ya, di sini lagi-lagi Lloyd sudah terlihat putus asa hingga Yor menawarinya jalan-jalan untuk menenangkan pikiran. Dan tempat itu adalah taman yang memperlihatkan pemandangan kota dari atas. Dan di luar dugaan, Anya berkata manusia terlihat seperti sampah. Inilah dampak nyata dari anime yang Anya nonton. By the way, ini juga anime ya. Ya, anime yang menonton anime sedang membahas anime. Sungguh wow sekali. Kira-kira Anya kutip perkataannya beneran dari anime mata-mata atau... Lanjut, di tengah-tengah pemandangan sejuk ada seorang pencopet dari nenek-nenek yang membuat Yor langsung bergerak dengan sangat lincah dengan turun gunung secepat kilat demi mengejar pencopet tersebut. Tapi ia kehilangan jejaknya. Sementara itu Lloyd dan Anya juga mengejar arah pencopet itu pergi, namun menemui tempat keramaian sehingga sulit menemukannya. Melihat itu Anya berusaha menggunakan kekuatannya untuk mencari pencopetnya dengan membaca pikiran mereka semua. Tapi itu membuat pikirannya terbebani dan mengeluarkan darah pada hidungnya. Dan secara tidak sengaja Anya menemukan pencopet tersebut dengan bertingkah menunjuk restoran, padahal itu adalah kode untuk menemukan pencopetnya. Dan akhirnya Lloyd paham dan menemukannya. Singkat cerita, Lloyd berhasil membekuknya walaupun mengorbankan kehormatannya sebagai mata-mata bahwa tak boleh mencolok. Waktu pun berlalu dan sudah sore, di mana di rumah sakit nenek tersebut berada dan berterima kasih pada keluarga Forger. Ya, walaupun ini di luar norma dan aturan mata-mata dari organisasi Lloyd, namun sesekali ia merasa tidak ada salahnya menerima rasa terima kasih. Dan momen itu pun dianggap sebagai keluarga yang sangat rukun. Lanjut, mereka pun kembali ke rumah. Dan by the way, maksud dari Anya yang dari awal pengen minum kokoa itu maksudnya adalah coklat ya, alias minuman coklat. Dan latihan wawancara pun dimulai lagi. Namun ketika ditanya tentang bagaimana perlakukan temanmu, di sini Anya sempat bengong beberapa saat karena Anya sejatinya tak punya teman.
hingga ia menjawab apa saja yang ia lihat hari ini. Dan cerita pun selesai. Nantikan kelanjutannya ya, keluarga ini akhirnya akan masuk ke sekolah Eden. Jika ada pertanyaan dan masukan silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.